Raya Ramadan RRI Kupang, berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kembali saya dengan Abdul Syahrul, penyuluh agama Islam Kota Kupang, sekaligus sebagai pengurus Pengurus Wilayah Wadah Islamiyah Nusa Tenggara Timur. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu tentang apa yang menghalangi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Kita sudah menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan agar bisa ditadaburi oleh hamba Allah SWT. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua orang diberikan kemudahan untuk selalu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa yang menjadi penghalang dari kita mentadaburi Al-Quran? Di dalam surah Muhammad ayat ke-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah di dalam hati mereka ada kunci, ada penghalang? Maka pemirsa RRI yang dimuliakan Allah SWT, dari ayat ini lagi-lagi Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, bukan sekedar untuk diimani, diyakini bahwa dia sebagai kitab suci umat Islam, tidak sama sekali. Tapi tujuan utama Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Makanya Allah memberikan statement dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini bukan tujuannya untuk dijawab. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ya. Maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah ada pengunci dalam hati mereka? Memberikan penjelasan yang sangat sederhana kepada kita dan sangat mudah untuk kita pahami, bahwa penghalang untuk kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena adanya kunci di dalam hati kita. Apa kunci yang menyekat, yang menempel, yang menghalangi hati kita sehingga tidak bisa mentadaburi Al-Quran? Yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat itu bisa merusak hati. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adnaba abdun dzamban," ya, atau kama qala Rasulullah SAW, ketika seorang hamba bermaksiat atau melakukan satu dosa, nakata fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan tertempel dalam hatinya itu satu titik hitam. Ya, kalau dia bertobat, maka hilanglah noda hitam itu. Tapi ketika dia berdosa lagi, noda hitam itu kembali menempel ke dalam hatinya. Berdosa lagi, nempel lagi. Berdosa lagi, nempel lagi. Terus akhirnya sampai hatinya menghitam. Itulah yang berkaitan dengan firman Allah, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, akan tetapi ada ada yang merusak ya di dalam hati mereka, ya, ala qulubihim, karena apa? Maka nu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Maka dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menghalangi atau menghitamnya hati seseorang, dan ketika hati sudah menghitam, otomatis kita akan tertutup untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa
cara yang terbaik untuk membersihkan hati kita? Yang pertama, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, rajin-rajinlah berzikir kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah jaga kewajiban-kewajiban yang Allah telah syariatkan kepada kita. Insya Allah dengan beberapa langkah ini, maka hati kita akan menjadi jernih, akan menjadi bersih, dan bisa mentadaburi ayat-ayat yang begitu indah dari Allah SWT. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.